Bicara yang santun. Ini tidak datang suaminya terlambat, langsung napelototi matanya. Dari mana kau lagi dong? Terlambat lagi ini. Tong inilah bolong. Nah bilang suaminya, kau tahu ya dong, kenapa kau mau kawin sama saya? Takkan cimaki. Bicara yang sopan. Banyak sekarang perempuan, makin banyak temannya suaminya datang keluarganya suaminya, datang keluarganya istrinya, nak kasih lihat, lihat kok suamiku ku atur. Lagi kalau datang mertuata kita kasih lihat, kita bicara kasar, kita atur suamita. Siapa yang bela nanti kalau suamita marah sama kita? Begitu kita kasar sama suami, tidak pernah kita hormati mertuata, tidak pernah kita hormati saudaranya, maka dia pulang kampung, apa nak bilang mamanya? Apaan itu istrimu? Tinggi pangkatmu, sekolahmu tinggi, saya jualkan kau sawah supaya kau jadi orang hebat. Ternyata istrimu kasar begitu. Apa yang kau pertahankan? Kawin kau lagi. Hancur mah kau. Cindak kau. Si mau kau. Tapi coba kalau kita santun, bicara sopan, kita hormati saudaranya, kita muliakan orang tuanya. Begitu dia punya pikir macam-macam, apa nak bilang mamanya? Kurang, apa maumu lagi itu kau? Istrimu begitu baik, istrimu sopan sama saya. Kalau bukan istrimu, siapa yang ngurus saya selama ini? Apa kau mau kawin lagi? Haram itu air susuku kalau kau mau kawin lagi. Coba, si mau kau. Makanya ibu, istri yang soleha, tutur kata yang sopan. R. Ramah. 2. R.E. Apa itu? Elok, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu cantik semua malam ini. Keluar semua pakaian andalannya. Tapi Nabi bilang anggota, iya Ustaz itu pi cantik kalau mau pi pengajian. Pi pengantin cantik, giliran mau tidur sama kita, la ilaha illallah. Daster 3 hari tidak nak cuci nak pakai. Ndak sikat gigi masuk kamar. Pulang ki tugas 2 hari kinda pulang ki kelihatan tali BH-nya. Nah bilang suaminya kasih baik saya itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa nak bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Ibu, Nabi bilang begini. Malaikat berdoa kepada Allah bagi mereka yang berdandan dulu baru tidur. Misal ibu nanti praktek sebentar ya. Ibu mau tidur dandan ki dulu. Pakai bedak, pakai parfum, sikat gigi, pakai tawas, Rexona. Begitu masuk kamar dia berdandan untuk suaminya. Maka malaikat Jibril berdoa, ya Allah rahmati, lindungi wanita ini sepanjang tidurnya karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Coba amalkan sebentar ibu. Jangan juga keterlaluan. Sudah dengar ini, bu mau tidur dia pakai baju renang. Mau pulang suaminya, dia pakai baju rok mini-mini. Oh dia kuncir 3 rambutnya. 2 di samping, 1 di depan. Pakai sorot tinggi. Begitu masuk suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Yang proporsional juga ibu. Ya. R.E. Elok. N. Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Maka istri yang soleha begitu selesai terima gaji, honor suaminya, dia terima gajinya suaminya, maka dia SMS lah suaminya, dia WhatsApp SMS-nya, dia telepon suaminya, bang jangan makan di luar hari ini. Saya masak spesial buat abangku hari ini. Jangan makan di luar. Spesial masakan saya hari ini. Kita itu laki-laki bu, rahasia laki-laki nih bu ya. Jangan kasih tahu ibu-ibu yang tidak datang. Itu kami ini laki-laki para suami, kalau dapat SMS seperti itu dan kami lagi tugas atau di warung kopi, langsung dikasih lihat semua teman tahe.
lihat ko SMS istriku. Nah, bikin nggak makanan kesukaanku. Biasa di kita SMS begitu suami tahu. Ah, biasa. Nah bilang anggota bukan Ustaz. Nah, SMS kijak ko lupa sehingga beli gas. Masih bagus kalau gas. Ini pembalut. Wah, perwira swabina tentara nasuruh sehingga pembeli pembalut. Pacetong. Kasiannya itu kodong baju loreng baru sehingga beli pembalut. Jaga harga diri suami, Bu, ya. Makanya Ibu, kalau Ibu tidak tahu masak, itu bagus Ibu. Kita telepon mertua, kita tanya mertua, datang kita lebaran nanti, Mak, sebenarnya apa sih itu masakan kesenangan dia suka suami saya? Itu Ibu kan biasa dia tahu. Subhanallah, ibu saya, Bu, 14 anaknya. Kenapa kita ketawa? Bagus itu kalau banyak anak. Mamaku sekarang tiap bulan dapat uang 14 juta satu bulan. Karena 4 anaknya 1 juta satu bulan. 14 juta satu bulan. Kalah kaji Kapolres. Nah bilang mamaku, coba saya tahu begini masih ku bikin banyak-banyak. Kalau 14 anak, 1 ditahan masih ada 13. 1 tenggelam masih ada 12. 1 nagigit listrik masih ada 11. Tapi kalau 2 anak, 1 tenggelam, 1 ditahan, habis nih. Masya Allah, ibu saya itu udah tahu semua masakan kesenangannya anaknya. Dia tahu semua, Pak. Dia tahu apa yang saya suka. Adik saya dia tahu semua, dia tahu. Maka istri sekali-kali datang ke mertua. Mak, itu anak kita itu apa sih kesenangannya? Ajari saya membuatnya. Maka begitu suami marah, hidangkan makanan kesenangannya, dia akan berhenti marah. Bapak, saudara-saudara sekalian. Tapi ibu-ibu sekarang lebih senang pelihara kuku daripada belajar masak. Biar kukunya nak bawa juga di salon. Makun rekutu. Apa di salon? Saya pernah dapat, apakah namanya itu salon itu apa Ibu? Yang potong kuku. Itu nak tahu semua. Apa itu? Saya tanya, berapa itu? Nah bilang itu 25.000 satu jari. Berarti 10 jari. Berapa itu kali 25.000? Saya bilang, ngapain kau bayar pergi potong kuku? Nah saya di mobil ku kasih bil saja. Selesai. Lakutu. Bagaimana kau tidak gendut? Biar potong kuku bawa juga di salon. Hah? Bapak, saudara-saudara sekalian, belajar masak ya ibu-ibu. Bukankah belajar memasak itu mendapat ibadah? Cuma ibu-ibu sekarang ini malas masak. Semua GoFood. Nggak tahu di sini sudah ada go yang pesan-pesan online itu. Bahaya, terancam bapak-bapak. Tambah setengah mati kita cari uang. Ini ibu sekarang kan semua mau ringan. Ada yang tanya, Ustadz kan suamiku tidak keberatan. Betul. Kalau suami tidak keberatan, ibu tidak berdosa. Tapi ibu tidak dapat pahala. Apa yang ibu bawa-bawakan masuk surga nanti? Kalau ibu tidak masak, ibu tidak mencuci, ibu tidak nyetrika, ibu kemudian tidak ke pasar, apa pahala di hadapan Allah? Betul ibu tidak berdosa, tapi apa pahala? Tidak ada ibu bapak. Bukankah itu mencuci pahala, menyetrika pahala, memasak pahala, menggoreng pahala, ke pasar keringat-keringat pahala, sehingga di akhirat kelak banyak pahala yang membuat kita bisa masuk surga. Tapi kalau semua dibeli, apa yang bawa ibu? Apa pahala yang ibu serahkan nanti kepada Allah? Maka ibu belajar memasak. Ibu-ibu dulu itu luar biasa. Bagaimana caranya bikin kopi susahnya. Dia pergi dulu beli biji kopi di pasar. Sudah itu digorengnya. Jangan bayangkan goreng pakai kompor gas. Sudah itu ditumbuknya. Sudah ditumbuk, ditapis. Sudah ditapis itu dijemur lagi seharian. Susahnya bikin kopi. 1 hari bikin kopi baru selesai. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dulu. Belum turun suaminya ke kantor polisi. Sudah ada kopi di depan mejanya, di atas mejanya itu suami. Dulu.
Dulu. Sekarang tidak ada nih bapak-bapak dibikinkan kopi sama istrinya. Mana buktinya? Coba lihat itu polisi kalau pagi-pagi ada semua di warung kopi ngopi. Tidak ada lagi dibikinkan kopi sama istrinya. Kasihan deh loh. Setengah mati cari uang dan dibikinkan kopi. Makut tuh. Betul-betul malas. Apa susahnya bikin kopi sekarang, Bu? Ibu nyebrang saja ke warung. Sudah ada itu satu saset 3 in 1. Ada di kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal disiram. Masih juga malas. Bagaimana kok tidak diduakan? Hancur ibu ini malam. RENA. Apa itu? Anggun. Apa itu anggun? Anggun itu cerdas. Jangan sampai istri polisi tidak cerdas. Kalau kita tidak cerdas, Bu, nak kasih bodoh-bodoh ke wanita. Alasan rapat-rapat. Mana? Dipanggil komandan rapat-rapat. Ternyata pergi merapat. Kalau ibu cerdas, nggak bisa kita kasih bodoh-bodoh wanita. Bisa diinterogasi. Di mana kok? Ada di komandan, video call. Hancur kita. Ibu harus pintar. Kalau ibu tidak pintar, nanti kita dibodoh-bodoh suami. Apalagi kalau penyidik, cerdas-cerdas itu penyidik. Banyak jalan licin-licin. Yang kelima, istri yang soleha itu sifatnya apa itu? Hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Gaji suami 5 juta harus ditahu. Selera hidup kita jangan di atas 5 juta. Kalau gaji suami kita 7 juta, maka selera hidup kita 5 juta. Kalau gaji suami 5 juta, lalu selera hidup kita 7 juta, tunggu suami kita dipecat dari polisi dan dipermalukan di masyarakat. Berapa banyak suami dipermalukan, diskorsing gara-gara apa? Tidak mampu memenuhi selera suaminya, selera istrinya. Jangkik menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Motong magaya. Dia bilang, Pak, masa ini 4 tahun maki gisi itu di Polres? Nggak ada picin cinta ini di cincin waktu kita menikah dulu. Itu tahu teman tak baru 2 tahun. Deh, gelang istrinya kayak pelek sepeda. Betul dia baru 2 tahun ibu, tapi luas sawahnya di kampung. Jangan. Maka istri yang baik, dia harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini harus ibu tahu. Contoh, Bu, ibu masuk ke mall. Rasanya semua isinya mall mau dibawa pulang. Itu namanya keinginan. Tapi apa betul itu kebutuhan? Masuk di akalnya ini ibu-ibu ini. Luar biasa ini malam ini. Berkah ini Pak Kapolres ya. Bu, ibu. HP misalnya. Kalau ibu hanya ibu rumah tangga, nggak usah beli harga 10 juta. Ngapain? Mamaku saja itu saya belikan HP harga 400.000. Bisa juga 3G. Miss call G, SMS G, terima G. Itu Pak. Ngapain kita mau video call, telekonferensi? Mau dipakai apa semua itu? Memang ibu selebriti. Sudahlah, yang penting bisa SMS, bisa menelpon, bisa ditelepon. Sudah. Nggak usah banyak fasilitas yang lain. 10 juta, gaji suami kita 5 juta. Itu namanya kita suruh suami kita gigi sikunya. Ibu, gigi siku tabu, saya kasih keluar 2 miliar. Gigitnya. Mana bisa. Akhirnya orang Bugis bilang, ajak musuh lakemu toa isikuna. Maka istri yang baik, dia begitu pergi suaminya cari nafkah, dia berkata kepada suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki itu sudah Allah yang atur. Kalau rezekinya Bapak memang bagaimanapun orang merampasnya tidak akan diambil. Tapi sebaliknya kalau bukan rezekinya Bapak, biar Bapak gunakan akal semua pikiran, tidak akan datang karena memang bukan rezeki.
Ibu-ibu, soal rezeki, Pak ini Bapak ini banyak, ini polisi biasa akhirnya menghalalkan segala cara karena takut dengan rezekinya. Jangan khawatir soal rezeki, Pak, Allah yang ngatur. 3 itu yang tidak boleh kita ganggu gugat, itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia ikut campur. Apa? 1, jodoh kita hakul yakin 100%. 2, ajal kita hakul yakin 100%. Yang ketiga ini kita tidak yakin. Apa? Rezeki. Kadangkala kita takut bersedekah karena kita apa aku makan besok. Marah Tuhan. Rezeki Allah yang punya urusan. Bapak jangan pertaruhkan harga diri sebagai aparat hanya untuk uang 1 juta. Masih ingat waktu kecil, Pak, soal rezeki ini, Pak. Masih ingat waktu kecil. Itu laguku saya dulu waktu kecil, masih ingat sampai sekarang. Cicak-cicak di dinding. Ibu, apa namakan cicak? Apa dimakan cicak, Ibu? Nyamuk. Itu nyamuk terbang atau tidak? Cicak terbang atau tidak? Bagaimana ceritanya bisa makan? Cicak tidak terbang, nyamuk terbang. Bagaimana bisa ketemu? Satu terbang, satu tidak. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Akhirnya apa lagu berkata? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam sih. Datang seekor nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak terbang ke nyamuk,